Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hamka muda yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamka muda yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kultum Ramadan kali ini mengangkat satu tema berkenaan dengan manisnya beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama itu merupakan fitrah, ya, setiap insan, setiap manusia dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu, ketika ada kata-kata ataupun pernyataan bahwa tidak membutuhkan agama, tidak perlu Tuhan, itu pada hakikatnya menurut Buya Hamka itu bertentangan dengan hati yang paling dalam. Kenapa? Karena hati yang dalam sebetulnya mereka membutuhkan ataupun dia membutuhkan yang namanya agama. Dia perlu Tuhan. Jadi ketika ada yang mengatakan tidak perlu agama ataupun tidak perlu Tuhan, itu adalah bertentangan dengan hati sanubarinya. Nah, bagaimana Islam memberikan satu penjelasan tentang nikmatnya beragama? Apakah kita selama ini sudah merasakan nikmat ataupun manisnya beragama? Dan seperti apa nikmat beragama itu? Maka di sini kita akan menemukan beberapa riwayat. Misalkan Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap urusan orang-orang yang beriman itu, artinya orang-orang yang beragama kan, setiap urusan orang-orang yang beragama itu adalah semuanya dipandang baik, ya, semuanya dipandang baik, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana jika semua urusan orang mukmin itu, orang yang beragama itu dipandang baik? Yang pertama adalah jika dia diberikan karunia kenikmatan, apapun karunia kenikmatan itu, lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah baik baginya. Dan jika seseorang itu diuji, diberikan satu musibah malapetaka, lalu kemudian dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada dua kunci di mana seseorang itu merasakan kebaikan, merasakan kenikmatan beragama. Pertama adalah bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan, dan yang kedua adalah bersabar. Demikian juga dalam sebuah hadis Nabi SAW yang juga derajatnya sahih, Rasulullah mengingatkan kepada kita ada tiga perkara yang jika seseorang memiliki tiga perkara itu, maka dia akan merasakan manisnya iman, manisnya beragama. Yang pertama adalah an yakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, an yuhibba al-mar'a wa la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang akan merasakan manisnya iman, manisnya beragama itu adalah an yakrah an ya'uda fil kufr ba'da an qadahullahu minhu, ya, yaitu adanya kebencian, ya, adanya kebencian kalau dia itu kembali kepada kekufuran, sebagaimana apa? Karena Allah atau setelah Allah memberikan keselamatan kepadanya, sebagaimana dia juga benci kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi di situ Rasulullah juga memberikan panduan, ada tiga di situ orang akan merasakan manisnya beragama, manisnya iman, yaitu adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segalanya. Yang kedua adalah mencintai seseorang dan membencinya ataupun tidak mencintainya tetap harus ditujukan karena Allah. Dan yang ketiga adalah benci kalau kembali kepada kekufuran. Sahabat Hamka muda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang menarik dari pernyataan Buya A.R. Sultan Mansur, bahwa yang dimaksud dengan nikmat beragama itu adalah merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam menjalankan ajaran agamanya. Misalkan kata Buya A.R. Sultan Mansur, ya, dalam konteks jihad di jalan Allah, jihad yang disyariatkan, maka ketika berjihad di jalan Allah, ketika berdakwah, maka hendaklah mampu memberikan kenikmatan beragama kepada umat. Apa yang maksud dengan memberikan kenikmatan beragama ataupun manisnya beragama kepada umat itu?
yaitu menanamkan akhlak mulia, ya. Menanamkan akhlak yang mulia, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu, ya, itu ataupun nikmat beragama ini tercermin dari akhlak mulia, ya. Oleh sebab itu Buya A.R. Sultan Mansur di sini memberikan penekanan tentang pentingnya mengikuti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau bahwa untuk bisa merasakan kenikmatan beragama ini hendaklah mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepribadiannya, sifat-sifatnya. Nah, apa di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu yang pertama ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua ada rasa cinta kasih sayang kepada sesama ataupun kepada umat, ya, berkasih sayang kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah ada rasa pengorbanan yang sangat besar. Maka inilah yang harus ditanamkan kepada dada umat. Dan lihat Rasulullah bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau meminta perlindungan ataupun suaka ke bangsa Taif, ya, ya, karena di Makkah beliau diperlakukan secara zalim, ya, oleh kafir Quraisy. Tapi ternyata bangsa Taif pun melakukan hal yang sama, ya. Rasulullah, ya, dihina, dicaci maki, dan juga seruannya ditolak, sehingga kemudian Rasulullah diusir sambil dilempar dengan batu. Begitu sejarahnya. Nah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ada dendam dengan batin yang bergejolak telah diperlakukan secara zalim itu, sampai kemudian malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk membinasakan bangsa Taif itu, ya. 3 bukit gunung di Taif akan ditimpakan kepada orang-orang Taif. Tapi apakah Rasulullah menerima tawaran malaikat? Tidak. Rasulullah justru mengatakan, bal arju an yukhrijallah min aslabihim. Justru aku mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan min aslabihim, dari tulang rusuk mereka, satu generasi may ya'budullaha ahada wala yusyriku bi syai'a, satu generasi yang beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang begitu mulia, pengasih, ya, walaupun kepada orang-orang yang tadi belum beriman. Demikianlah nikmat beragama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua merasakan nikmatnya beragama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.